Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tidak terasa kita tiba di penghujung Januari. Waktu begitu cepat berlalu dan kita masih dalam tema bertekun. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar untuk bertekun dalam melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Seperti apa yang telah Tuhan lakukan buat saudara dan saya, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita bisa melayani di mana saja, tidak hanya di gereja tentunya, di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah kita terpanggil untuk melayani. Saya akan mengawali dengan 2 ayat untuk kita baca sama-sama pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 126, ayat yang ke-5 dan ke-6. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Janji Tuhan buat saudara dan saya, orang yang menabur pasti tidak akan sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan. Setialah, bertekunlah dalam melayani. Mari sebelum kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh tiba di akhir bulan Januari. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah satu kesempatan untuk kami mau lebih baik bagi Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami mau belajar untuk bagaimana Tuhan tempatkan kami dimanapun kami boleh berada. Kami menjadi orang yang memiliki hati untuk melayani seperti Tuhan sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau bernyanyi, bersuka cita karena kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya Tuhan. Mari semua angkat tangan bagi Tuhan kita. Kita bernyanyi bagi Dia. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan main, dengan sorak
dalam nama Yesusku. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang membebaskan kami. Terima kasih Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan. Kau yang berkuasa Yes Lord. segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Yes Lord. ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di setiap waktu hidupku. Ketika aku berlari dalam ketakutan, Engkau ada senantiasa di sisiku. Ketika langkahku terasa berat, Engkau ada menuntunku Tuhan. Bahkan ketika aku tidak sanggup lagi untuk berjalan, Engkau Allah yang menggendongku melewati setiap masalah, melewati setiap tantangan dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tiada pernah ku ragu
terbang di tanganku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rempah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di tanganku, takkan ku goyah. Katakan walau 1000 rempah di sisiku, 1000 rempah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus besertaku, ku takkan goyah. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu, mari naikkan sembahmu saat ini. Apapun pergumulan, apapun masalahmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Dia sanggup memampukan, Dia akan memberikan kekuatan, perlindungan atasmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi kemenangan. Nabi, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dunia ini Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. kesembuhan, Terjadi di sini, kelepasan, terjadi di sini. terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudara yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu baik bagi kita karena Dia yang selalu memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, memberkati akan kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun kita semuanya masih melalui online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bertekun dalam pelayanan, ya. Melayani Tuhan itu adalah sepanjang masa, ya. Jadi bukan seperti buah-buahan, ada musim-musimnya, ya. Atau seperti baju, rambut, ada dikatakan lagi ngetren, ya. Melayani Tuhan itu gak ada musim-musimnya, ya.
Enggak dikatakan juga disebut ngetren ya, karena melayani Tuhan itu sepanjang masa. Nah, kita melihat dari Yeremia 35 ayat yang ke-19 ya. Yeremia 35 ayat 19, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab dan Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa ya. Jadi dikatakan melayani Tuhan itu adalah sepanjang masa. Tidak ada hal yang lebih indah kecuali kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Seperti saya katakan, melayani Tuhan adalah sepanjang masa ya. Pada kita semuanya harus menanggapi panggilan dan juga apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan telah memilih kita sebagai pelayan-pelayannya. Kita meresponi, kita menanggapinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita sudah tahu ya bahwa Tuhan telah memanggil dan memilih kita untuk melayani Dia ya, Sang Raja kita ya, penebus kita, juru selamat kita. Tentunya kita perlu untuk kita juga belajar tentang persyaratan untuk melayani Tuhan. Pada pagi hari ini ya, saya memberikan 4 ya syarat untuk kita harus belajar untuk melayani Tuhan sepanjang masa ini, dikatakan ya. Jadi ada 4 syarat untuk kita melayani Tuhan sepanjang masa. Nah, yang pertama, syarat yang pertama, orang yang melayani Tuhan harus tulus dan kudus ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang melayani Tuhan harus tulus dan kudus ya, yaitu punya belas kasihan. Kita membaca dari Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, disebutkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu berkeliling, dikatakan, ke semua kota dan desa untuk mengajar ya, baik itu di rumah-rumah ibadat, untuk memberitakan tentang kerajaan surga dan juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka ya. Jadi syarat yang pertama, kita itu harus tulus, kudus, dan juga punya belas kasihan di dalam kita melayani sesama kita. Karena dikatakan Yesus melihat
bahwa mereka itu begitu lelah, ya. Dan juga mereka itu sungguh-sungguh sepertinya terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Saat ini kita semua menyadari, ya, bukan aja kita yang ada di GB Hosana, bukan aja kita yang ada di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi. Saat ini dikatakan orang-orang sudah menjadi lelah. Dengan apa? Dengan adanya COVID-19 ini, ya. Sudah hampir 1 tahun. Orang bertanya, kapan COVID itu akan selesai? Kapan COVID itu akan selesai? Tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan untuk menjawab COVID itu selesainya kapan. Maka dikatakan saat ini begitu banyak orang yang lelah, banyak yang stres, frustrasi, putus asa, ya. Karena apa? Karena ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak lagi bisa berusaha, ada yang juga tubuhnya menjadi sakit, ya. Inilah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita ini merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati kita. Inilah waktunya, ya, untuk kita mempunyai belas kasihan kepada mereka yang lelah, yang putus asa. Kita melayani mereka. Karena pelayanan itu, ya, bukan kita harus sepertinya kemana-mana kita membawa, ya, Alkitab, ya, kita sepertinya harus membawakan orang khotbah, ya. Seperti minggu yang lalu kita tahu di dalam penginjilan itu dikatakan melalui kesaksian hidup kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus, ya, kita membagi-bagikan kepada mereka pengalaman kita, kasih Tuhan kepada mereka. Bagaimana hidup kita di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ini merupakan satu pelayanan bagi kita. Nah, dikatakan kita yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang mempunyai motivasi, ya. Motivasi yang tulus, motivasi yang kudus di hadapan Tuhan, karena kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, ya. Tapi saya katakan bukan berarti orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Ya. Kita semua masih bisa berbuat salah, ya. Tapi bukan berarti kita mencari-cari kesalahan orang lain atau kita membuat-buat kesalahan supaya orang lain itu benci sama kita, supaya marah sama kita. Bukan itu, ya. Bisa saja, ya, kalau kita sepertinya kita sedang berjalan tanpa kita sadari, tahu-tahu ada kerikil atau tahu-tahu ada kulit pisang yang membuat kita jatuh. Itu bisa saja, ya. Jadi jangan menganggap kalau dia udah melayani Tuhan tuh udah super, ya. Nggak ada yang super, ya. Nggak ada Superman, nggak ada Superwoman. Semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Nah, kita harus hati-hati. Karena apa? Hari-hari ini yang menghancurkan gereja bukan teroris, tetapi orang-orang yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, tetapi hidupnya
tidak di dalam kekudusan, tidak punya belas kasihan, ya. Hidupnya, ya, yang mereka dikatakan menyebut sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup di dalam ketamakan, hidup di dalam keserakahan, ya, hidup di dalam perzinahan. Nah, ini, ya, yang menghancurkan gereja, ya, pada saat-saat seperti ini. Jadi kita ini betul-betul mesti hati-hati, bahkan dikatakan kita harus super hati-hati. Yang kedua, orang yang melayani Tuhan harus siap untuk melakukan apa saja dengan sukacita. Ya, saya ulang, orang yang melayani Tuhan harus siap untuk melakukan apa saja dengan sukacita. Ya. 2 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan untuk membakar korban baginya. Ya, jadi kita ini semua telah dipilih Tuhan untuk melayani Dia, Sang Raja kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Ya, kita ini dikatakan jangan lengah. Kita harus berdiri di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dikatakan untuk menyelenggarakan kebaktian-kebaktian. Ya, menyelenggarakan kebaktian itu di mana? Ya, bukan aja di gereja, bukan saja di konsel atau di persekutuan, di rumah kita. Ya, kita mengadakan kebaktian-kebaktian. Ini, ya, yang Tuhan mau. Kita ingat bagaimana gereja, ya, pada mula-mula mereka itu mengadakan kebaktiannya, ibadahnya itu di rumah-rumah. Ini terjadi sekarang ini. Kita semuanya beribadah di rumah, ya. Oleh sebab itu kita dikatakan jangan lengah, ya. Tapi kita harus selalu siap untuk melayani Tuhan dengan sukacita, ya. Mengadakan, dikatakan menyelenggarakan kebaktian, membakar korban bagi Tuhan. Membakar korban itu adalah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Jangan kita ini ya dikatakan mau, ya. Tapi kalau udah bersungut-sungut, kalau udah kayaknya kita tuh marah-marah, ya. Marah-marah ya mungkin lebih kelihatan. Ada saatnya tuh kayak ngedumel gitu kan. Nah, melayani Tuhan jangan hitung-hitungan, ya. Karena ada orang kalau dia lagi suka dia kerjakan. Tapi kalau dia tidak suka dia tidak mengerjakan. Kalau dia lagi senang dia kerjakan. Tapi kalau dia lagi capek, dia tinggalkan. Dia tidak mau. Nah, orang-orang seperti ini, ya, menjadikan pelayanan itu seperti ladang rekreasi, ya. Kalau suka, kalau lagi mau, ya, nggak bisa. Karena apa? Dikatakan pelayanan itu bukan ladang rekreasi. Tetapi pelayanan itu merupakan ladang perjuangan. Ya, kita berjuang untuk kita memenangkan jiwa-jiwa supaya mereka tidak disesatkan, supaya mereka tidak binasa. Dan juga dikatakan bahwa pelayanan itu adalah medan pertempuran. Jadi kita tidak bisa santai-santai. Ya apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini.
Jangan lengah dikatakan. Kita harus selalu berjaga, berdoa. Ya, ini yang Tuhan mau. Biarlah kita selalu siap untuk melakukan apa saja dalam pelayanan tanpa kita bersungut-sungut. Ingat ya, dosa orang-orang Israel yang telah dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan ya, berapa? 400 tahun lebih. Keluar mereka. Tapi apa yang mereka lakukan pada saat mereka ada di padang gurun? Padahal Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat, banyak pertolongan kepada mereka. Bukan kata orang, mereka mengalami sendiri. Tapi mereka bersungut-sungut. Itu dosa ya. Bersungut-sungut jangan dianggap satu hal yang ringan, biasa. Tapi sungut-sungut itu merupakan dosa. Sehingga orang-orang Israel yang keluar dari Mesir tidak ada satupun yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, biarlah kita semuanya menyadari Tuhan itu begitu baik bagi kita. Tuhan sangat baik bagi kita. Dia selalu baik bagi kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama kita? Adakah kita memiliki ya hati belas kasihan kepada mereka yang terlantar, yang dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala, yang mereka lelah, lesu ya. Mereka dalam keadaan putus asa, dalam keadaan frustrasi, depresi. Biarlah kita masuk di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, ya, memberikan iman yang teguh kepada mereka supaya mereka bangkit kembali. Ini yang Tuhan mau, ya. Puji Tuhan. Nah, hal yang ketiga, orang yang melayani harus kuat dan tidak mudah menyerah, ya. Saya ulang, orang yang melayani harus kuat dan tidak mudah untuk menyerah. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, puji Tuhan, luar biasa sekali. Jadi Tuhan katakan jangan takut, ya, karena Tuhan yang menyertai kita. Jadi di dalam pelayanan pasti ada tantangan. Kita jangan mimpi seperti saya katakan, supaya kita pergi untuk berrekreasi. Di dalam pelayanan kita harus berjuang. Di dalam pelayanan kita harus siap dengan tantangan, ya. Tetapi pada saat kita menghadapi goncangan, tekanan, kesulitan, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhanlah yang selalu menyertai kepada kita, bahkan meneguhkan kepada kita, ya. Karena Tuhan sendiri yang memegang dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Puji Tuhan, ya. Sekali lagi, dalam pelayan pasti ada tantangan, tapi kita jangan takut, jangan kita menyerah kepada keadaan, kepada situasi apapun. Tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Karena Tuhan yang meneguhkan, karena Tuhan yang menguatkan kita, karena Tuhanlah yang memegang akan tangan kita. Puji Tuhan. Yang keempat, orang yang melayani
harus selalu dekat dengan Tuhan. Ya, ini syarat yang keempat. Orang yang melayani Tuhan harus selalu dekat dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ingat bahwa kita harus tetap dikatakan teguh, jangan goyah, ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan kita harus ada persekutuan dengan Tuhan, ya, karena segala jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia. Nah, kalau kita berbicara tentang karunia, Allah yang memberikan karunia kepada kita semuanya. Pasti Tuhan melengkapi kepada kita dengan karunia-karunia-Nya. Jadi kita ini tidak perlu, orang dunia katakan kepo, ya. Kayaknya cari sini cari sana, karena karunia itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita yang siap untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan melengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Karena karunia-karunia yang Tuhan berikan adalah untuk melengkapi pelayanan kita, ya. Tetapi katakan orang-orang yang melayani Tuhan, syaratnya harus dekat dengan Tuhan, ya. Orang-orang yang melayani Tuhan syaratnya harus selalu dekat dengan Tuhan, ya. Bahaya dalam gereja hari ini adalah orang-orang yang menyebut pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja, pengerja-pengerja, tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Diangkat menjadi majelis karena punya kemampuan finansial yang kuat, atau karena dianggap sebagai senior, atau dianggap juga sebagai orang yang paling berpengaruh, ya. Saya katakan di sini, tidak ada pengecualian. Semua hamba-hamba Tuhan harus hidup dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pengecualian. Semua hamba-hamba Tuhan harus hidup dekat dengan Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita hanya didapat saat kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, saya katakan bahwa kekuatan ilahi atau kekuatan yang Tuhan berikan hanya akan kita peroleh saat kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersekutu di hadirat Tuhan. Ini, ya, kuncinya. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan bukan saja memanggil kita untuk kita diselamatkan, tapi Tuhan sudah memilih kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan. Di dalam setiap keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa Indonesia. Melayani Tuhan bisa melalui doa syafaat kita. Melayani Tuhan bisa untuk kita membagi pengalaman kita dengan Tuhan, ya. Ini luar biasa. Jadilah kita semua suratan yang terbuka supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, layakkanlah kami untuk melayani Engkau, supaya Engkau Tuhan dipermuliakan melalui Tuhan kehidupan kami. Dan biarlah banyak orang Tuhan
boleh merasakan kasih-Mu Tuhan melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Karena Engkau Tuhan yang telah menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Pada saat ini Tuhan, Engkau membuka Tuhan mata iman kami, mata rohani kami lebih lebar lagi untuk kami melihat ke sekeliling kami. Orang-orang yang lelah, orang-orang yang telah putus asa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Biar Tuhan Engkau berikan kepada kami hati yang tulus, yang mempunyai Tuhan belas kasihan untuk kami Tuhan boleh melayani mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila kami Tuhan mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami berkata, kami siap untuk melayani Engkau Tuhan dalam segala keadaan. Kami tidak mau hitung-hitungan dengan Engkau. Kami tidak mau Tuhan, seperti kami Tuhan, melayani Engkau Tuhan lagi musim-musimnya, lagi ngetren. Kami tidak mau, karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau begitu baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami Tuhan masih diberikan kesempatan hidup, kalau Engkau Tuhan masih memberikan kepada kami Tuhan kesempatan untuk kami melayani, bila kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan bila kami Tuhan mau selalu melekat di dalam Engkau, hidup dekat dengan Engkau, selalu hidup Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Bila firman Tuhan yang telah kami Tuhan pelajari pada hari ini termateraikan di dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan sekedar kami hanya mendengar. Biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami. Dan bila Tuhan melalui pelayanan kami banyak orang merasakan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Biar Engkau sempurnakan ibadah kami, pelayanan kami kepadamu, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Engkau. Dan pada saat Tuhan Engkau datang dan kami berjumpa dengan Engkau, Engkau akan berkata kepada kami, sabaslah hai hamba yang setia, karena Engkau telah melakukan akan firman-Ku. Terpuji akan nama-Mu, dan kami percaya Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui Tuhan akan juga keluarga kami, melalui Tuhan gereja di mana kami juga Tuhan boleh beribadah. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Saudara, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita telah diajar bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pelayanan kepada Tuhan kita. Mari saudara, kita akhiri ibadah raya pada minggu pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, sebab Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah online. Pada pagi hari ini kami melihat bagaimana Engkau mengajar kepada kami untuk kami menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pelayanan kepadamu. Ini adalah kesempatan ketika kami masih hidup, masih ada di atas muka bumi ini untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Pakailah Tuhan hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Helena Sutanto, yang telah menyampaikan akan kebenaran dan isi hati-Mu. Berkati dengan kesehatan di dalam keluarganya. Kami percaya Engkau akan terus memelihara hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus yang dikasihi dan disayangi Tuhan, biarlah setiap kita boleh tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan percayalah
Tuhan akan memberkati kesehatan kita. Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Dia akan menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah percaya dan bergantung penuh kepada Dia. Haleluya. Saudara, mari kita membuka kedua tangan kita dan hati kita untuk menerima akan berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kita, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.